Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, Horas bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Sambutlah berkat Tuhan dalam ibadah Minggu keluarga hari ini. Berikanlah hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, pujilah Dia, marilah kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Kemudian sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah.
Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat untuk kita. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengarkan firman Tuhan, Nats Epistel pada hari Minggu ini yang diambil dari kitab 1 Samuel 1 mulai dari ayat 9 sampai 18. Marilah kita membacanya secara bergantian. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita dengarkan warta gereja kita hari ini Minggu tanggal 9 Mei 2021. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Rogate, yang artinya berdoa, dengan topik doa orang beriman. Yang kedua, jumlah yang hadir di Minggu tanggal 2 Mei 2021, Minggu pukul 6, 63 orang, Minggu pukul 8, 119 orang, Minggu pukul 10, 125 orang. Yang ketiga, jadwal kebaktian hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sesuai dengan kesepakatan bersama jemaat, yaitu pukul 6 sampai dengan 7.30 dari sektor 1, 3 dan sektor 5. Pukul 8 sampai dengan pukul 9.30 dari sektor 2 dan sektor 6. Pukul 10 sampai dengan 11.30 dari sektor 4 dan sektor 7. Tetapi untuk paduan suara ataupun kor, sementara waktu dihentikan. Keempat, ibadah minggu keluarga. Ibadah kita pada hari Minggu ini adalah ibadah minggu keluarga. Pada ibadah ini kita akan mempersembahkan persembahan bulanan yang kita antarkan ke depan altar. Yang kelima, hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, kita beribadah di gereja untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan ibadah dibagi dua sesi. Sesi pertama pukul 7 WIB dari sektor 2, 4, 6, dan 7. Sesi kedua pukul 10 WIB dari sektor 1, 3, dan sektor 5. 6. Gerakan Rp1.000 setiap hari. Sesuai dengan program gerakan Rp1.000 yang dicanangkan HKBP, supaya kita dapat mendukungnya dan kita dapat memberikan di kotak yang ada di depan pintu gereja. Yang kedua, warta khusus. 1. Berita yang lahir. Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Roland Silaban, Ibu Erboru Sitohang dari sektor 5, dan anak tersebut dalam keadaan sehat, demikian juga orang tuanya. Yang kedua, yang dikenakan siasat gereja, mulai pada hari ini Berto Siagian dari sektor 5 tidak lagi menjadi jemaat HKBP Pekerjati karena yang bersangkutan telah menikah tidak sepengetahuan gereja. Sehubungan dengan itu, gereja HKBP Pekerjati tidak melayani yang bersangkutan dalam suka maupun duka. Yang ketiga, seruan dan himbauan. Yang pertama, janji iman. Dimohon kepada kita jemaat yang belum melunasi janji imannya, supaya melunasi janji iman kita sesuai dengan kesepakatan bersama mengenai jumlahnya. Yang kedua,
Kepada jemaat yang tidak ada maskernya bisa meminta kepada Perhalado dengan ketentuan satu masker Rp2.000. Yang ketiga, kepada jemaat sebelum memasuki gereja supaya mencuci tangan dan selalu memakai masker. Keempat, dihimbau kepada kita jemaat supaya kita mengikuti jadwal ibadah sesuai dengan yang ditentukan dan yang ada di warta jemaat. Demikian warta gereja pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini ya Tuhan kami boleh berkumpul di tempat-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui kebaktian kami di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, inilah Tuhan kami para jemaat-Mu yang bisa hadir di pagi hari ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan selalu memberkati kami di setiap pekerjaan kami ya Tuhan, di setiap pikiran kami ya Tuhan, dan Kau berikan kekuatan untuk melakukannya ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, ingatkan kami selalu untuk mengucapkan syukur kepadamu dalam segala hal ya Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu berterima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, agar kami selalu dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, banyak pergumulan dan persoalan hidup yang kami hadapi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik itu Tuhan terhadap anak kami, keluarga kami, istri kami, suami kami ya Tuhan, kami membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, agar semuanya Kau yang memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu dalam keadaan pikiran yang sehat ya Tuhan. Terlebih juga Tuhan, pengaruh virus corona yang selalu masih bersama kami pada saat ini Tuhan, yang justru membuat kami terpuruk dalam keadaan ekonomi kami ya Tuhan. Semuanya itu kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dalam secara pikiran kami tidak dapat untuk melakukan semua ini, tapi kami yakin atas pertolongan-Mu Tuhan kami boleh menghadapi semua itu dalam keadaan sehat ya Tuhan. Dan Kau berikan jalan yang terbaik buat kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang sekolah, di perantauan, dimanapun berada Tuhan, agar mereka selalu dalam perlindungan-Mu. Dan juga bagi Tuhan para anak jemaat-Mu yang menantikan jodoh ya Tuhan, Kau tentukan jodoh yang tepat bagi mereka, agar senantiasa kami selalu bergembira dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga seluruh orang tua kami pekerja ya Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemurahan rezeki Tuhan, untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami, dan sebagai pertanggungjawaban kami terhadap-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar sebagian dari warta yang terjadi di gereja-Mu ini Tuhan, untuk Bapak Serolan Silaban Inang Borus Tohang yang telah melahirkan seorang putri. Kiranya Kau berikan kesehatan kepada anak itu ya Tuhan, dan juga kepada orang tuanya Kau berikan rezeki yang melimpah. Dan juga Tuhan, jemaat-Mu juga yang kena siasat gereja pada saat ini juga, Berto Siagian dari sektor 5, kiranya Tuhan yang selalu membimbing mereka Tuhan, agar kembali pada waktunya ke jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat segala pekerjaan kami, dimanapun ya Tuhan, segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati, selalu memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan, agar kami dapat beroleh hikmat daripada pekerjaan kami. Tuhan sebentar lagi akan mendengar sebagian dari firman-Mu akan disampaikan Bapak Pendeta kami. Kiranya Tuhan Kau berkati Bapak Pendeta kami Tuhan, berikan kesehatan, dan juga kami para jemaat-Mu, kami berikan kekuatan, berikan kelapangan dada untuk menerima firman-Mu, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, di atas segalanya Tuhan, kami mengaku segala dosa dan kelemahan kami terhadap kami sama manusia dan juga terhadap-Mu. Itu Tuhan, kami mohon kemurahan hati-Mu untuk menghapus segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadap-Mu dan menerima berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah, Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Horas. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini, dalam Minggu Rogate,
Dan pada saat ini ibadah kita juga ibadah Minggu Keluarga. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Marilah kita mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Topik minggu dalam Minggu Rogate hari ini adalah 2 orang beriman. Tangiang Nihalak Naporsea. 2 orang beriman. Apakah makna doa bagi orang beriman? Apakah makna doa bagi orang percaya? Saudara-saudara, hampir semua orang berdoa. Karena semua agama pasti mengajarkan tentang doa, berdoa. Karena doa adalah sarana untuk berkomunikasi, berhubungan dengan pribadi yang disembah, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Doa adalah kebutuhan hidup orang yang beragama. Kebutuhan hidup orang yang beragama. Karena doa adalah kehidupan jiwa. Doa adalah tanda kehidupan iman. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan iman adalah doa. Bagi orang percaya, bagi orang beriman, bagi orang Kristen, doa itu adalah jantung hidup. Pusu-pusu ningulu. Seluruh hidup orang percaya, orang beriman digambarkan sebagai kehidupan doa. Selama kita hidup, kita harus berdoa. Bahkan doa itu melebihi umur dari orang yang berdoa itu. Doa tidak terpisah dari hidup orang percaya. Karena itulah kehendak Tuhan. Dia ingin orang yang menyembahnya, orang yang percaya kepadanya selalu hidup dalam doa. Hanya orang yang sudah matilah yang tidak berdoa. Jika ada orang yang masih hidup, dia masih bernapas, tetapi dia tidak berdoa, pada dasarnya dia adalah orang yang telah mati. Dia diibaratkan seperti mayat hidup. Dia dapat bergerak, tetapi telah kehilangan jiwanya. Tanpa doa, hidup kita itu akan terseot-seot, tidak berdaya. Doa adalah karunia. Doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada orang-orang beriman. Tuhan memberi dirinya dihampiri dengan doa. Tidak ada cara yang lain kita menghampiri Tuhan selain dengan doa, selain dengan ibadah, selain dengan pujian. Dalam doa itu ada perjumpaan dengan Tuhan.
Tuhan memperbolehkan manusia itu, orang percaya itu, meminta atau memohon sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhannya. Apapun yang kita inginkan dapat kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Tidak ada batasan dari permohonan kita itu. Karena itu adalah karunia, karena itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan doa orang percaya atau orang beriman itu membangun hubungannya dengan Tuhan sehingga dia semakin mengenal Tuhan, sehingga dia semakin berserah kepada Tuhan dalam hidupnya. Tanpa doa kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Karena itu doa bukan sekadar menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini. Tetapi berdoa itu adalah membangun hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu doa adalah kesediaan mendengar Tuhan. Seperti yang dikatakan seorang pengkhotbah Billy Graham, dia mengatakan, doa adalah percakapan dua arah kita dengan Tuhan. Dalam bahasa Batak lebih mudah dipahami. Martangiang dari kata tangi artinya marsi tangi-tangiang. Dua percakapan, dua arah percakapan kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Doa dan firman Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berdoa, tentunya telinga kita tidak mendengar perkataan Tuhan. Mungkin hati kita mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi kita harus mendengarkan firman Tuhan itu. Ada perkataan seperti ini. Sedikit firman dengan sedikit doa adalah jurang menuju kematian kehidupan rohani. Banyak firman dengan sedikit doa, kehidupan yang menjadi lemah. Tidak cukup hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga berdoa. Banyak doa dengan sedikit firman memberi kehidupan yang emosional. Tidak cukup hanya berdoa, tetapi juga mendengar firman Tuhan. Namun ukuran penuh dari doa dan firman Tuhan setiap hari memberi kehidupan rohani yang sehat. Berdoa dan mendengar firman Tuhan, itulah hidup orang beriman. Nilai doa bukan pada apakah Tuhan itu akan mendengar kita, tetapi nilai doa adalah kitalah, manusialah yang mendengar Tuhan. Orang yang berdoa itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang yang berdoa itu harus taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jawaban dari doa itu didapat dari ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Di dalam doa itu ada karunia, ada berkat yang hanya didapat, yang hanya diperoleh melalui ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada dasarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sebelum kita mengucapkan kata-kata, sebelum kita menyampaikan permohonan kita, keluhan kita, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan ingin doa kita itu selaras dengan kehendaknya. Dalam doa, orang percaya akan mengatakan kehendak-Mulah yang jadi. Walau sering kita berdoa kehendak-Kulah yang jadi. Tetapi orang percaya, orang beriman itu akan mengatakan dalam doanya kehendak-Mulah yang jadi. Apapun jawaban dari doa kita, kita harus selalu mengatakan haleluya. Ketika kita mendapatkan hasil yang berlimpah dari pekerjaan kita, kita mengatakan haleluya.
Apakah hasil dari usaha kita itu sedikit, berkurang, kita juga harus mengucapkan haleluya. Apakah kita mengalami kesusahan, penderitaan, kita juga harus mengucapkan haleluya. Karena dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu, Tuhan selalu punya rencana yang begitu luar biasa. Ada sebuah kisah, seorang laki-laki yang terdampar di satu pulau karena kapal yang dia tumpangi tenggelam dan hancur dihantam badai. Dia berada di pulau itu sendiri, dia tidak punya teman. Dia hanya berharap ada kapal yang lewat, yang melihatnya. Dan dia terus berdoa. Tetapi keinginannya sepertinya hanya mimpi. Karena tidak ada satupun kapal yang lewat selama dia di pulau itu. Dia membuat sebuah gubuk tempat dia tinggal selama di pulau itu dari sisa-sisa perahu yang terbawa gelombang laut ke daratan. Saat dia mencari makanan di sekitar pulau itu, tiba-tiba dia melihat gubuk yang dia bangun itu sudah terbakar. Dia sedih, milik yang dia punya hanya satu, yaitu gubuk itu pun terbakar. Hangus terbakar. Dia sedih. Dia merenungi nasibnya. Dia sudah terdampar di pulau itu. Dia tidak punya teman. Dia tidak memiliki makanan yang cukup. Bahkan gubuk satu-satunya yang dia miliki itu juga hangus terbakar. Tetapi dalam kesedihannya, tiba-tiba ada sebuah kapal merapat ke pulau itu. Dia heran dan dia bertanya, dari mana kalian tahu bahwa saya berada di pulau ini? Yang ada di kapal itu mengatakan, ketika ada asap di pulau ini, kami melihatnya dan merasa ada orang yang butuh pertolongan. Saudara-saudara, Tuhan tidak memelihara gubuknya, tetapi memelihara hidupnya. Doa adalah menselaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Berdoa itu sebenarnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman percaya kita kepada Yesus mengubah doa kita itu. Doa kita itu tidak lagi sebatas rangkaian kata-kata yang dimohonkan kepada Tuhan, tetapi karena hidup kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Orang yang berdoa itu taat kepada Allah, maka dia berdoa. Cinta kasihnya kepada Allah akan diperlihatkannya dalam ketaatannya kepada Allah itu sendiri. Sebagaimana Allah mengasihinya yang melahirkannya kembali, demikian dia mengasihi orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Allah. Karena itu doa orang beriman tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk saudara-saudaranya, untuk sesamanya. Saudara-saudara, ketika kita melipat tangan, ketika kita berdoa, ada 5 jari kita. Sebenarnya itu adalah bagian dari doa-doa kita itu. Orang yang terdekat itu, seperti jari, induk jari itu, ibu jari itu, yang dekat dengan kita itu. Kita harus mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Siapakah itu? Saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, orang yang kita kasihi. Kita juga berdoa untuk para pemimpin kita. Kita juga berdoa untuk orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita. Ketika kita melipat tangan, bukan hanya melipat tangan bentuk dari sebuah orang yang berdoa, tetapi ketika kita melipat tangan itu menunjukkan kita juga harus berdoa untuk orang-orang yang kita kasih. Saudara-saudara, kita punya 2 tangan. Mungkin secara estetika
dalam tubuh kita, jika hanya ada satu tangan, mungkin tidak terlihat indah. Tuhan menciptakan kita begitu indah. Tetapi dengan satu tangan sekalipun sebenarnya kita bisa dapat berkarya, bekerja. Bahkan orang yang tidak punya tangan bisa berkarya. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa memberikan karunia-karunia bagi manusia yang Dia ciptakan. Tetapi Tuhan memberikan dua tangan kepada kita. Artinya satu tangan itu adalah untuk menerima berkat-berkat Tuhan itu. Tetapi satu tangan lagi adalah untuk memberikan berkat-berkat Tuhan itu kepada orang lain. Artinya orang yang berdoa itu, yang melipat tangan itu, dia juga harus mengasihi, harus berdoa untuk orang-orang yang lain. Orang yang beriman itu tidak egois. Saudara-saudara, kita tidak pernah rugi kalau kita mendoakan orang lain. Coba kita doakan dulu tetangga kita itu menjadi kaya. Pasti kita tidak rugi. Mungkin kita beruntung. Mungkin dia akan berbagi dengan berkat yang dia terima. Tetapi ketika orang-orang di sekitar kita itu miskin semua, sampai-sampai mereka akan mencuri misalnya. Dan harta siapa yang akan dicuri? Uang siapa yang akan dicuri? Uang kita, harta kita. Sebenarnya ketika kita berdoa untuk orang lain, kita tidak akan pernah rugi. Masalahnya, kita sering pelit, kikir untuk berdoa untuk orang lain. Kita semua sesama orang beriman kepada Tuhan harus saling mendoakan. Ada dua orang bersaudara yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Mereka tinggal bersama dalam rumah warisan orang tua mereka. Mereka hidup miskin, hidup serba kekurangan. Mereka selalu berdoa seperti yang diajarkan oleh orang tua mereka semasa hidupnya. Anak pertama atau si abangan itu berdoa, dia berdoa supaya dia kaya dan diberikan seorang istri yang cantik. Bagi orang yang belum punya istri, bisa berdoa untuk dikaruniai seorang istri yang cantik. Tetapi yang sudah punya istri tidak perlu berdoa lagi untuk istri. Demikian dia berdoa setiap harinya supaya dia kaya, supaya usahanya maju. Adiknya juga berdoa, tetapi dia tidak mendengar apa yang didoakan oleh adiknya, hanya membaca sebuah kertas, tulisan yang ada di sebuah kertas. Selang beberapa tahun, anak pertama itu menjadi kaya, bisnisnya berhasil. Dan dia mendapatkan istri yang cantik. Dia hidup bahagia, tetapi dia menjadi sombong dan angkuh. Karena dia merasa Tuhan menjawab semua doa-doanya. Dan dia mengatakan bahwa adiknya doanya tidak didengar Tuhan. Dia tetap miskin dan tinggal di rumah reot warisan orang tua mereka. Suatu ketika adiknya ini sakit keras dan dia mati. Anak pertama ini menjenguk adiknya dan dia melihat sebuah kertas di tangan adiknya itu yang setiap saat dia baca ketika dia berdoa. Dia menemukan sebuah tulisan di kertas itu. Tulisan itu seperti ini. Tuhan, kabulkanlah doa abangku itu. Jadikanlah dia kaya dan mendapatkan seorang istri yang cantik. Disitulah dia sadar sebenarnya bukan doanya yang dijawab oleh Tuhan, tetapi doa adiknya. Adiknya berdoa untuk abangnya, tetapi abangnya tidak pernah berdoa untuk adiknya. Saudara-saudara, orang beriman akan mengasihi anak-anak yang lain. Ada sebuah siklus mengasihi dalam hidup orang beriman. Mengasihi Allah pasti mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain pasti mengasihi Allah. Dan menuruti perintah-perintah. Artinya kebaikan kita
kepada sesama adalah bukti iman percaya kita. Kebaikan kita kepada sesama adalah bukti iman kita. Tidak mungkin orang beriman tidak mengasihi orang lain. Bukti iman kita itu kita mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang yang beriman itu tidak mengasihi Tuhan. Bukti iman kita itu kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Tidak mungkin orang beriman itu tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Iman kita kepada Yesus Kristus juga membawa kita kepada ketaatan yang memampukan kita mengalahkan dunia ini, mengalahkan perbudakan dunia ini. Begitu banyak orang yang dibawa arus dunia ini. Dia ditaklukkan oleh dunia ini. Sehingga orang beriman itu harus berbeda dengan orang yang tidak beriman. Doa orang beriman itu mematahkan mantra, daya pikat dunia ini. Setiap orang yang lahir dari Tuhan dapat mengatasi dunia ini karena hidupnya telah ditopang oleh doa. Berdoa hidup bersama dengan Tuhan, sehingga dia hidup bersama dengan Tuhan, menaklukkan dunia ini, mengalahkan dunia ini. Berdoalah selalu, karena itulah yang menghidupkan jiwa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini atas berkat karunia Tuhan yang memberikan kami kehidupan, menyertai kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah Minggu hari ini. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu sehingga kami benar-benar hidup oleh firman Tuhan. Kami taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kami dapat mengalahkan dunia ini. Kami tidak tunduk oleh daya pikat dunia ini, tetapi kami akan mengatasinya. Tuhan mengajar kami untuk berdoa. Dengan berdoa kami membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang selalu menolong, menguatkan kami. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Berkati setiap keluarga, setiap pribadi. Apa yang kami inginkan, apa yang kami mohonkan dalam doa kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup dalam doa, karena doalah jiwa kami, sehingga kami dimampukan berjalan dalam hidup ini dalam berbagai persoalan masalah yang mungkin kami lalui. Berkati Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berkarya, itu dapat memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati pelayanan gereja-Mu, dan para hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun berada, setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Berkati juga bangsa kami, negara kami, pemimpin kami Tuhan. Ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita, kita berdoa. Kita bernyanyi.
jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini kita akan mempersembahkan persembahan bulanan kita. Kita dapat menghantarkannya ke depan altar secara bersama. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Karena itu, naikkanlah syukurmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonanmu. Kita juga harus menjadi pribadi dan keluarga Kristen yang terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Jika hari ini kita melaksanakan ibadah minggu keluarga dan menyerahkan persembahan bulanan, itu adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan sebagai anggota dan warga kerajaan Allah. Janganlah kita melupakan kebaikannya yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita. Berikanlah yang manis dan harum kepada Tuhan. Amin. Terimalah persembahan kami ini yang kami persembahkan dalam ucapan syukur kepadamu. Kita akan menghantarkan persembahan bulanan kita ke tempat persembahan di depan altar. Kita bernyanyi. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Horas.